Waktu itu di open di 97 jadi 93 kalau nggak salah atau 94. Sekarang turun lagi jadi 89 juta dan masih belum laku. Ya lakunya juga di harga dasar guys. Banyak banget nih yang harga dasar nih pada siang hari ini. Odometer di 128 ribuan, masih grade B katanya. BPKB-nya ready di 7 hari kerja dan pajaknya mati nanti di bulan 6 2021. Akan di open di harga sama sekitar 30 sampai 40 jutaan. Nah, yang nyari mobil kecil lagi automatic transmission, yuk kita cek nih si mobil merah ini. Pajaknya mati di Juni 2020 dan di sini kalau gue bilang eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga di C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita sudah mengikuti prosesinya lelang di Balai Lelang Legoas pada hari Rabu ini, tanggal 23 Desember 2020 ya. Dan kebetulan ada kurang lebih 59 unit yang dilelang pada sore hari ini. Dan apa aja yang sold nanti kita akan cek, dan juga kita akan sedikit preview unit-unit yang baru masuk dan juga unsold ya pada siang hari ini. Jadi buat teman-teman langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi, media sosialnya dan juga alamat lengkapnya. Buat teman-teman langsung aja ikutin video gue sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga valid ya buat teman-teman semua. Oke guys, ini ada 7 unit lagi Grand Max Blind Van seperti ini yang masuk di Balai Lelang Legoas dan akan dilelang ya untuk next event. Dan ada beberapa juga yang ada di dalam sana sudah dilelang dan ada beberapa yang sudah sold. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil niaga seperti Grand Max Blind Van ini di Balai Lelang Legoas, masih ada lumayan banyak nih unitnya dari 2010 sampai 2012. Oke, kita langsung coba cek aja ke dalam pool Balai Lelang Legoas untuk mengecek unit-unit yang sudah sold dan juga preview unit-unit unsold dan juga unit-unit yang baru masuk guys. Oke guys, kita sudah di poolnya Balai Lelang Legoas dan kita akan cek unit-unit yang laku. Nih ada 5 nih, kebanyakan Calia Sigra, dan Calia Sigra di sini hampir sold out. Dan ini adalah unit yang laku, kita akan coba cek satu persatu unit yang sold. Oke guys, kita langsung di unit pertama nih yang sold dan akan diambil oleh pemenang lelangnya hari ini juga. Oke, ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2017, warna silver metallic seperti ini, masih kondisi grade B. Nanti kita akan cek. Odometer di 139 ribuan, pajaknya mati di Januari nanti 2021. Ada catatannya beberapa di sini, reflektornya pecah, atapnya juga ada yang penyok, dan juga ada beberapa indikasi X repair. Dia pun di harga 72 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar 72 juta rupiah guys. Nah ini kita langsung akan cek di bagian eksterior warna silver seperti ini yang beberapa kali kita cek ya. Ini ada baretan-baretan yang memang agak kasar. Dan juga di bagian list plang sebelah kiri bawah ini sudah ada sedikit penyok dan mengarat. Lalu sisanya sih masih terbilang normal, masih cukup presisi di bagian fender dan bumpernya. Headlampnya juga masih oke, termasuk di bagian fog lampnya. Grillnya chrome ya, seperti ini masih oke banget. Nah ini adalah di bagian sebelah sisi satunya dari bagian Sigra, masih cukup presisi dan masih terbilang cukup normal guys untuk mobil ini. Velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan kondisi bannya kurang lebih 30%, dan ada satu ban yang harus diganti karena sudah bocor atau kempes nih guys. Ada beberapa penyok-penyok nih seperti di bagian panel pintu belakang sebelah kanan, ini penyok seperti ini dan harus di repair. Dan juga ada catatan di bagian pintu sebelah kanan belakang nih juga sudah penyok seperti ini nih guys. Kita cek di bagian sisi belakang dari unit ini agak kusam dan kondisinya butuh dicuci serta dipoles. Top lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sisanya masih tampak normal. Kita intip langsung di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior. Untuk armrest ini sudah terlihat kusam di bagian drivernya, dan di bagian sisi passengersnya juga ada beberapa yang sudah kusam ya untuk armrestnya. Sarung joknya sudah harus diganti sih kalau menurut gue, walaupun nggak pecah-pecah, tapi ini sudah agak sedikit kendor. Sisanya untuk di bagian dashboard masih terbilang cukup oke, setirnya juga masih terbilang oke. Kondisi di bagian interior kalau gue bilang masih terkategori cukup guys. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2017. Odometer 139 ribuan dan di sini pajaknya mati di Januari nanti 2021. Yang kemarin kita review akhirnya sold nih. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar 72 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya.
Oke guys, ini juga yang akan diambil oleh pemenang lelangnya, unit berikutnya yang laku nih. Kita langsung cek aja, mumpung masih belum diambil. Oke, langsung aja kita cek. Ini adalah Toyota Calya G1200cc tahun 2017. Odometer di 120 ribuan, masih grade B. Nanti kita akan cek sedikit. Pajaknya mati di bulan November kemarin 2020 dengan catatan indikator ABS nyala, akinya soak, dan ada beberapa velg serepnya nih agak cacat nih. Lalu di bagian sensor mundurnya nggak ada, apronnya juga sudah bengarat. Di open 73.500.000, lakunya juga di 73.500.000 yang kemarin sempat kita review dan akhirnya ini sold juga. Kalau kita lihat di bagian eksterior sudah ada baretan kasar dan bekas nabrak di sebelah kirinya, sudah sedikit di repair tapi masih tidak presisi. Ada beberapa karat nih yang di bagian fender dekat lampunya, hanya untungnya lampunya masih belum pecah. Velg masih OEM nih, bawaan dari Toyotanya, dan kondisi bannya kurang lebih 50%. Sisanya masih terkategori cukup normal sih kalau untuk di sisi sebelah kiri mobil ini. Kita cek di sisi satunya. Oke, ini di sisi sebelah kanan dari unit ini, bumpernya ini dekat spakbornya dan juga fendernya sudah baret seperti ini, tapi tidak ada yang terlalu parah, hanya kasar aja, butuh di repaint lagi. Masih cukup normal dan sudah ada yang berkarat nih yang tadi bagian catatan. Nah, ini adalah yang sudah mengarat di bagian kanan belakang dan sisanya di bagian bumper belakang nih guys. Bagian bumper belakang ini sudah tidak presisi karena mungkin bekas ditabrak atau bekas tabrak nih. Oke guys, kita lihat di sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Tipenya ada 2 titik sensor parkir di belakang. Nah, satunya nih sudah agak bolong nih sensor parkirnya. Nah, sensor parkir yang sebelah kiri belakang nih sudah tidak ada. Jadi ini yang dibilang salah satunya sudah menghilang ya sensor parkirnya. Lalu untuk di bagian stop lamp masih terbilang oke. Kita langsung intip nih di bagian interiornya seperti apa. Mesin sih sudah nyala karena akinya soak tadi di jumper. Nah, ini adalah di bagian door trimnya, sama agak juga mengusam. Tapi untuk di bagian joknya ini masih terlihat cukup oke, termasuk di bagian jok belakangnya ya, masih terbilang oke. Dashboard dan juga setir yang masih oke, belum banyak mengusam, dan sisanya sih masih terbilang cukup oke ya. Ini kedua mobil ini, yang silver tadi yang kita review, ini adalah bekas taksi online yang kemarin nggak laku-laku dan akhirnya sekarang sold guys. Oke guys, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G1200cc tahun 2017 warna hitam seperti ini dengan odometernya 120 ribuan. Eksterior kalau gue bilang agak kurang ya karena sudah ada penyok dan mengarat. Interiornya masih cukup dan mesinnya masih terkategori cukup. Pajaknya mati di bulan November 2020 kemarin. Di opennya di harga 73.500.000 dan laku di harga dasar nih guys, 73.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut guys, next ya. Di sini juga ada Sigra lagi yang sold warna silver. Kita langsung aja cek. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2017 juga dengan odometer 165 ribuan. Pajaknya mati bulan ini 2020 atau bulan Desember 2020 dan katanya masih grade B. Kita nanti akan cek lagi dengan catatan bagasi penyok dan front bumpernya ini agak renggang. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar guys, 72 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksterior, bekas taksi online, salah satu dari vendornya Balai Lelang Legoas, sudah beberapa kali nggak laku dan akhirnya sekarang laku. Di bagian eksterior nih, untuk front bumpernya, sebelah kanan depan nih sudah renggang, jadi tidak presisi ya dengan fendernya. Dan di bagian headlampnya nih termasuk cukup, walaupun agak sedikit banget menguningnya, termasuk di bagian fog lamp. Garnish chrome-nya ini juga agak sedikit sudah agak korosi ya di bagian fog lamp-nya, sisanya masih terkategori cukup. Dan di bagian sisi sebelah kiri dari depannya sudah ada sedikit noda nih di bagian fender depan sebelah kiri. Ini butuh dicuci dan dipoles lagi karena banyak banget debu yang menempel di sini. Ada baretan kasar di bagian bumper bawahnya, termasuk di lipsnya. Dan ini juga nggak presisi ya di bagian fender dan juga fendernya. Sisanya masih terkategori normal. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban kurang lebih 40-50% keseluruhan. Oke guys, ini di bagian belakang dari unit Sigra R-nya, dan memang pintu bagasinya sudah terlihat penyok ya seperti ini, dan ini butuh repair sebenarnya karena ini termasuk penyok besar, 2 titik sensor parkir di belakang, dan di bagian stop lamp-nya masih terbilang cukup normal. Sisanya ada beberapa baretan kasar di bumper belakangnya, ini kayak bekas stiker dan juga bekas nyerempet, jadi kurang hilang, harus di repaint lagi. Dan di sisi bagian sebelah kirinya ini ada beberapa kusam aja, butuh dipoles, dan ini ada beberapa penyok-penyok di bagian fender atau quarter belakang, ini butuh di repaint dan juga di repair lagi. Sisanya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Sigra tipe R manual transmission 2017. Odometernya 165 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2020 which is itu bulan ini. Eksteriornya kalau gue bilang cukup, interiornya masih
masuk ke kategori cukup dan mesinnya juga kategori C, di open di 72 juta rupiah. Lakunya juga di harga dasar guys. Banyak banget nih yang harga dasar nih pada siang hari ini di 72 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, lanjut mobil Niaga. Masih ada beberapa, ini baru ada 5 nih yang masuk dan masih ada kurang lebih 7 lagi guys. Jadi ada 12, baru laku 1 nih. Jadi nanti tungguin aja di event lelang berikutnya di akhir Desember ini masih akan ada Grand Max Blind Fan. Kita langsung cek ini yang udah sold. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 1300 cc yang tahun 2010 guys. Ini 2010, sisa 1 yang kemarin kita review dengan odometernya di 153 ribuan, masih grade B katanya, cuma nanti kita cek. Pajaknya masih hidup sampai Februari 2021 nanti. Catatannya di sini plafonnya rusak, yang pasti ya, banyak banget emang yang plafon rusak. Sarung jok sobek, headlampnya juga ada beberapa rusak, mika lampunya ada yang pecah, headlampnya juga kusam. Di open di harga 35 juta rupiah, naik nih harganya di 37 juta rupiah tahun 2010. Kita langsung cek aja. Di bagian eksterior ini sudah pasti terkategori kalau menurut gua C arah ke D, ada bekas stiker dan juga ada beberapa yang sudah kusam dan juga penyok-penyok kecil, termasuk juga mengarat. Headlamp dengan catatan tadi sudah kusam, dan di bagian sisinya ini kalau untuk Niaga ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Velgnya juga masih bawaan dari Daihatsu-nya, kaleng seperti ini dan kondisi bannya kurang lebih 20-30% keseluruhannya. Lanjut di bagian sebelah kanan dari depan seperti ini kondisinya. Di bagian sisi mobil ini banyak banget bekas-bekas stiker yang masih belum hilang dan sudah menguning, jadi kelihatan belang ya. Yang tertutup stiker masih agak putih, yang sisanya yang nggak ketutup stiker agak-agak menguning kena matahari dan juga kena cuaca lah intinya. Dan kondisinya kalau gue bilang masih terbilang normal untuk blind fan ini, karena ini mobil operasional atau mobil Niaga ya. Kita langsung intip di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang dari Grand Max Blind Fan yang pernah kita review juga kemarin. Ada beberapa kusam ya di bagian mika, dan di belakangnya nih juga ada beberapa penyok dan sedikit karat. Nah ini yang terbilang stop lampnya sudah pecah. Sayang nih di bagian mika luarnya yang warna merah, dan ini reflektornya. Jadi ini harus diganti lagi. Sisanya masih terkategori apa adanya ya, terkategori cukup. Jadi ini terbilang mesinnya nih masih langsung bisa berniaga. Sedikit yuk kita intip di bagian interior. Oke guys, ini di bagian interior dari Grand Max Blind Fan. Kalau dibilang kondisi joknya masih kategori oke, walaupun ada sedikit yang agak kusam ya, kena noda puntung rokok dan sebagainya. Dashboard ya masih terkategori cukup, termasuk di bagian setirnya, walaupun kulitnya sudah agak sedikit menipis di bagian setirnya. Belum ada head unitnya, dan ini terkategori cukup lah kalau gue bilang untuk Niaga. Plafonnya ini rusak, sisanya masih terkategori C arah ke D. Oke guys, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Grand Max Blind Fan tahun 2010 manual transmission, odometernya di 153 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 2 2021 nanti. Dan di sini kalau gue bilang eksteriornya C arah ke D, interiornya juga C arah ke D. Mesinnya masih terkategori C. Di open di harga 35 juta rupiah, lakunya di 37 juta rupiah. 37 juta sudah mendapatkan Grand Max seperti ini dan bisa langsung berniaga. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, lanjut nih. Ini yang memang pasti sudah dijamin laku nih oleh Balai Lelang Legoas, dan akhirnya memang bener sold ya. Kemarin sempat kita preview walaupun belum ada harganya. Lanjut guys, ini adalah Daihatsu Xenia yang tipe D manual transmission. Ini tahun 2015. Odometernya di 128 ribuan, masih grade B katanya. BPKB-nya ready di 7 hari kerja, dan pajaknya mati nanti di bulan 6 2021. Dengan catatan plafon kotor, karpet dasar sobek, dan sarung jok juga ada yang sobek. Di opennya di 72 juta rupiah dan lakunya di 75 juta rupiah. Kita langsung cek kalau di bagian eksterior. Ini untuk mobil operasional seperti ini masih terkategori oke banget nih menurut gua. Untuk di bagian catnya ini masih terlihat cukup shiny, walaupun velgnya agak oplosan belang seperti ini, yang satu hitam, yang satu juga silver. Tapi it's okay, nggak masalah. Dengan kondisi ban keseluruhan rata-rata di 50% ya. Nggak ada fog lamp di unit ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya, tinggal dipasangkan. Headlampnya ini agak sedikit menguning di bagian sen atasnya, tapi sisanya masih terkategori cukup. Kita coba cek di sisi satunya. Dan ini adalah bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini, masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Apalagi ini mobil operasional. Velgnya sudah dicat hitam, satu tadi yang warna silver ya. Masih terlihat normal sih menurut gua. Presisi di fender sama di bumpernya juga masih oke, termasuk di belakang. Kita coba intip sedikit. Oke guys, ini di bagian belakang dari Xenia D, dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ada wipernya ya, dan kondisinya belum ada penyok-penyok, dan ini masih terlihat cukup shiny, masih normal nih guys. Jadi oke banget nih
nih yang dapetin mobil ini masih terlihat grace banget. Kita coba intip nih di bagian interiornya seperti apa. Oke, lanjut guys, di bagian interiornya sudah ada head unit single din seperti itu, kayaknya bawaan pabrikannya. Dashboardnya sih masih oke, hanya saja di bagian setir ini sudah ada sedikit kusam ya, dan sudah agak menipis kulitnya, jadi harus ditrim ulang. Untuk karpet dasar ada beberapa sobek, plafon sih nggak terlalu kotor, intinya bagian interior ini masih cukup baik menurut gua. Sekali lagi, ini adalah Daihatsu Xenia yang tipe D manual transmission tahun 2015. Warnanya silver seperti ini, dengan odometer sudah di 128 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2021 nanti. BPKB ready di 7 hari kerja. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya cukup baik, dan mesinnya juga terkategori cukup. Di open di harga 72 juta nih guys, dan lakunya atau terbentuknya di harga 75. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya, 75 juta sudah mendapatkan Xenia yang gue bilang ini masih grace banget. Oke guys, itu tadi adalah 5 unit yang sudah sold out dari Balai Lelang Legoas. Sekarang kita akan preview atau cek unit-unit yang akan dilelang pada pekan berikutnya di Balai Lelang Legoas. Ada sisa unit apa aja yang akan dilelang, dan ada beberapa unit yang baru masuk. Nanti kita coba cek dengan harganya dan juga spesifikasinya. Singkat ya. Oke guys, lanjut nih. Ini yang belum laku, ini masih grace banget. Kita akan singkat aja karena sudah beberapa kali kita review unit ini. Ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup tahun 2019 dengan odometer masih di 9 ribuan. Kategorinya ini masih ke grade B ya, karena eksterior masih oke, interior masih oke, dan juga mesinnya terkategori masih cukup baik. Waktu itu di open di 97 jadi 93 kalau nggak salah, atau 94. Sekarang turun lagi jadi 89 juta dan masih belum laku. Kita cek nih di pekan berikutnya atau lelang berikutnya akan turun di harga berapa. Ini sudah jadi harga 89 dan masih belum laku. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari pickup, langsung aja nih, akan turun harga lagi atau enggak, pantengin langsung aplikasinya Balai Lelang Legoas. Nih unit yang akan jadi primadona nih. Oke guys, masih ada Sigra dan juga Calya yang warna silver yang tengah ini sudah sold. Jadi ini harga 70 jutaan dan akan dilelang lagi, masih belum laku. Jadi masih ada sisa 3 nih. Ada 2 Sigra dan 1 Calya. Harganya 70 jutaan. Jadi pantengin aja. Kita langsung cek unit apa lagi nih. Selanjutnya ini ada Grand Max, tadi sudah laku 1, sisanya 2011 dan 2012. Nah ini harganya tadi 35 juta dan sold di 37. Ini masih ada harga yang 40 juta dan juga 45 juta. 2012 45 juta dan 2011 ini 40 juta. Kita langsung cek nih, ada Grand Max yang baru masuk dan beberapa unit yang baru masuk. Oke guys, ini adalah Grand Max-nya 2012, ini juga 2012. Ada sekitar 7, yang satu masih dicuci dan ada tambahan satu lagi, jadi ada 8 Grand Max. Dan ini harganya akan di open di harga sama sekitar 30 sampai 40 jutaan. Untuk Grand Max blind fan masih ada kurang lebih tambahannya sekitar 7 sampai 8 unit lagi, dan di sana masih ada sekitar 4 unit yang masih belum laku. Nah, kita langsung cek nih unit yang baru masuk berikutnya. Ini adalah Sigra yang ini tipe X tahun 2018. Kalau odometer masih belum ke data, masih belum finalisasi, pajaknya ini mati di November 2019 kemarin. Grade-nya masih B standar, tapi kalau menurut gua eksteriornya agak kurang ya, karena nanti akan gue tunjukkan, dan interiornya cukup, mesinnya terkategori C. Rencana bukanya ini akan di open di 76 juta rupiah. Nah, di bagian eksterior nih headlamp masih oke, cuman sudah banyak kusam nih di bagian eksterior. Nah, termasuk di bagian fog lamp depan, garnisnya sudah pecah dan ini harus di repair lagi. Dan ada beberapa di bagian lisplang sebelah kiri belakang nih sudah parah, jadi harus di repair dan juga di repaint lagi karena kondisinya sudah sangat mengarat. Di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini banyak beberapa penyok, tidak presisi juga di bagian fender dan juga bumper. Nah, ini di bagian fender sudah penyok, di bagian nutnya juga kurang presisi karena ini sudah ada penyok besar dan juga baretan kasar. Dan ada beberapa baret lagi di bagian panel pintu belakang sebelah kanannya seperti ini, dan ini harus di repair dan di repaint lagi. Velgnya kaleng warna hitam seperti ini, dan kondisi ban kurang lebih sekitar 50 sampai 40% lah. Oke guys, selanjutnya di bagian belakangnya ada beberapa baretan-baretan juga di bumpernya dan juga di quarternya ya. Sisanya di bagian stop lamp juga sudah ada keretakan seperti ini, dan ini harus diganti sih kalau menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan untuk di stop lamp di bagian sebelah kirinya ya masih terbilang cukup normal, dan ya ada beberapa kekurangan sih di bagian eksterior nih kalau menurut gua. Oke guys, ini adalah unit yang baru masuk. Ini adalah Sigra X manual transmission 2018. Warna putih dengan pajak mati di bulan November 2019 kemarin. Kalau gue bilang eksteriornya masuknya ke kurang ya, interiornya masih kecukup karena masih lumayan oke. Di bagian mesinnya juga terkategori cukup. Di opennya rencananya di 76 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas ya. Nah, yang nyari mobil kecil lagi
lagi automatic transmission, yuk kita cek nih si mobil merah ini. Oke guys, ini juga baru masuk. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Agya yang tipe G TRD Sportivo Automatic Transmission tahun 2019 dengan pajaknya mati di Desember 2020, which is itu bulan ini. Dan ini terkategori A sih katanya, cuman kita kalau cek ini masuknya ke kategori cukup sih kalau menurut gua, karena ada beberapa perbaikan di eksterior. Rencana di open di 105 juta rupiah. Biasanya vendor ini akan terus menurunkan harga sampai akhirnya laku ya. Jadi worth it lah untuk ditunggu nih. Tapi untuk sekarang di opennya di 105 juta rupiah. Nah, kita langsung cek aja. PR-nya dandan banyak di bagian depan nih, dari bumper dan juga fender. Sebelah kanan ini sudah terlihat ya, baretannya cukup kasar. Ini butuh di spotting aja. Untuk headlamp dan juga fog lamp masih oke, harus didandanin lagi. Sisanya sih catnya masih oke. Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri dari unit ini, nah ini juga masih butuh dandan nih. Kayaknya nih, nggak tahu nih yang nyetir nih perempuan atau mungkin gimana, karena semuanya di bagian bumper dan di bagian bawah sisinya nih kena semua nih. Jadi harus di repair dan juga di repaint lagi. Kondisi sisanya sih masih cukup normal ya. Coba kita cek tadi di bagian belakangnya lagi. Oke, di bagian belakang sudah ada spoilernya, bawaan TRDS-nya, dan juga body kit di bagian belakang. Ini bawaan TRDS-nya. Sisanya sudah facelift seperti ini ya. LED stop lamp-nya masih oke banget nih. Masih terlihat cukup mulus sih kalau menurut gue di bagian belakangnya. Nah, ada beberapa PR juga di bagian bumper depan belakang lah. Ini juga sudah ada yang harus di repair lagi nih. Nah, ini agak kurang baik. Untuk di bagian interiornya no doubt ya, masih oke banget. Bakal akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Toyota Agya TRD Sportivo yang automatic transmission atau tipe G tahun 2019. Pajaknya mati di Desember 2020, which is itu bulan ini. Dengan eksteriornya kalau gue bilang cukup ya. Interiornya cukup baik dan juga mesinnya terkategori cukup baik. Di open di harga rencananya di 105 juta rupiah. Biasanya nih kalau udah turun beberapa kali akan jadi rebutan kayak. Oke, kita langsung ke belakang ini. Ada lagi mobil mungil yang akan kita cek. Oke guys, ini adalah mobil yang masuk berikutnya. Kita langsung aja cek sedikit. Ini adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin. Grade-nya masuk ke kategori B, cuma nanti kita akan cek sedikit. Rencana akan diopen di 78 juta rupiah. Nah, kalau dilihat ini habis dibersihkan, dicuci-cuci, banyak water spotting juga nih di bagian bodi ini. Jadi tetap harus butuh di repaint atau mungkin dipoles lagi. Untuk di eksteriornya, headlamp dan juga fog lamp-nya masih terbilang cukup menurut gua. Nah, ini kalau di bagian cupnya sudah banyak water spotting kalau misalnya di kamera terlihat nih. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Toyotanya, kondisi bannya kurang lebih 50%. Sisanya masih terkategori cukup normal, masih presisi, hanya saja banyak banget baretan-baretan yang memang agak mengganggu mata karena ini sendiri warna hitam ya. Oke, di sisi sebelah kiri mobil ini masih terbilang cukup normal, dan kondisi ban sebelah kiri depan yang agak botak kurang lebih 10-20% harus diganti. Sisanya masih terkategori cukup normal. Kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Agya G 2016. Stop lamp-nya yang sebelah kiri masih oke, cuman yang sebelah kanan nih sudah mengusam. Untung saja sih nggak ada pecah ya, jadi hanya mengusam seperti ini, kurang apik sih kalau dilihat. Sisanya ada beberapa baretan-baretan termasuk di bagian bumper bawah, dan kondisinya sih kalau gue bilang terkategori cukup sih untuk si unit Agya ini. Oke guys, yang nyari mobil kecil jangan lupa nanti ikut lelang aja di Balai Lelang Legoas. Download juga aplikasinya, ada beberapa unit yang baru masuk di Balai Lelang ini. Salah satunya ini juga Agya G manual transmission warna hitam tahun 2016. Pajaknya mati di Juni 2020, dan di sini kalau gue bilang eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga di C. Rencana di open di 78 juta rupiah. Teman-teman pastikan aja cek aplikasinya Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan update-nya dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan pada lelang di pekan ini. Jadi kurang lebih ada 59 unit yang dilelang oleh Balai Lelang Legoas pada hari ini, dan melaku kurang lebih 5 unit ya. Sisanya masih ada beberapa yang belum laku, termasuk masih ada beberapa unit yang baru masuk. Grand Max Blind Van ada kurang lebih 7-8 unit yang baru masuk tahun 2010 sampai 2012. Rencana harganya 30 jutaan, dan ada beberapa mobil Agya Sigra yang baru masuk, termasuk tadi ya yang merah ini nih. Buat teman-teman jangan lupa dicek di bagian deskripsi, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Legoas. Jangan lupa guys di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.